BUMDes tidak memonopoli, artinya pasar yang sudah terbentuk secara alami ya monggo. Misal petani sudah punya pelanggan seperti itu, kita tidak mengganggu. Nah, pemirsa, ini adalah proses menyortir antara beras dengan juga menirnya, seperti yang sudah dijelaskan Bapak. Jadi supaya bulir-bulir berasnya ini utuh. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, juga sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Salah satunya Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil sayuran terbesar di Provinsi Bengkulu ini ternyata juga memiliki hasil pertanian unggul, yakni beras berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh Badan Usaha milik Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Selain sebagai salah satu penghasil beras terbaik di Kabupaten Rejang Lebong, Desa Rimbo Recap merupakan lumbung padi terbesar di Provinsi Bengkulu. Ya pemirsa, ternyata salah satu desa sebagai penghasil beras di Kabupaten Rejang Lebong adalah Desa Rimbo Recap yang terletak di Kecamatan Curup Selatan. Ternyata selain sebagai penghasil beras terbaik, Desa Rimbo Recap ini merupakan salah satu lumbung padi yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, sekarang saya berada di salah satu lahan persawahan yang ada di Desa Rimbo Recap ini. Tadi saya sudah melihat sedikit dari proses penyiapan bibit, kemudian penyiapan lahan, sampai di belakang saya yaitu ada proses penanaman padi nih yang dilakukan oleh para petani yang ada di Desa Rimbo Recap ini. Yuk, saya sekarang mau melihat lebih dekat nih bagaimana proses penanaman padinya nih yang dilakukan oleh para petani. Yuk, ikuti saya dalam lensa Rafflesia. Ayo. Pak, biasanya kalau sekali panen itu berapa hasilnya Pak yang didapatkan Pak? Hasil panen itu tidak tentu Bu, kadang-kadang nyampe 6 ton, kadang-kadang 4,5 ton. Ada juga yang sampai 5 ton. Biasalah itu namanya padi kan turun naik, tidak sama begitu kan, naik terus tidak. Ada naiknya ada turunnya begitu. Sampai itu dari 6 ton juga ada juga yang sampai kapan waktu ngubin tuh sampai 7 ton ada. Cuman tergantung lokasi sawahnya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sekali panen itu hasilnya tuh berapa pendapatannya tuh Pak? Hasilnya itu ya, itu tidak tentu. Kadang-kadang sampai 6 ton kan padinya. Itu kalau diduitkan gitu kan, kita seluruhnya itu nyampe kalau dikalengkan Bu ya.
Kalau dikalengkan itu kadang-kadang lebih dari 100, kadang nyampe 100 tuh. Ya. Kurang lebih berapa juta atau gitu Pak? Ya, kalau udah tertentu harganya, Bu. Kalau misalnya harganya 15, ya sekitar 15 juta. Kalau misalnya 16, ya 16 juta kira-kira. Kalau 100 kaleng kan? Kurang lebih 15 sampai 16 juta Ya, tiap ya. panen. Ya, ya. Oke. Nah, dengan keberadaan BUMDes itu tentunya menurut Bapak nih sebagai salah satu petani yang ada di desa ini sangat membantu ataukah gimana? Ya, membantu, Bu. Membantu. Jadi kita tidak terlalu minjam-minjam itu ke tangkulakan. Nah, karena ada BUMDes kita lari ke BUMDes kebutuhannya itu. Oke, Bapak ini sebagai petani Pak, mungkin ada harapan ke depannya Pak, mungkin terkait bagaimana pertaniannya ataupun BUMDesnya nih, bagaimana untuk mendukung pertanian gitu gimana? Ya, kalau secara mendukung pertanian ya terasa dengan petani ini yang ini labu. Cuman ya kalau dari BUMDes ya ada untuk kita andalkan gitu. Nah, untuk kita minjam apa segala macam kan, dan lagi kita jual tidak susah dengan ke orang-orang lain kan, seperti nawar-nawarkan ke orang pasar kan. Nah, kini lari ke BUMDes bae. Harapannya semoga BUMDesnya semakin membantu gitu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Ya, ya Ibu. Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Oke pemirsa, itu tadi ya sedikit perbincangan saya nih dengan salah satu petani yang ada di desa Rimborecap, di mana para petani sini nih ya, ini sangat merasa terbantu dengan keberadaan BUMDes yang ada di desa Rimborecap. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Keberadaan BUMDes di Desa Rimborecap memiliki peranan penting bagi sektor pertanian di Desa Rimborecap. BUMDes di desa ini membantu petani dalam menyediakan modal dan peralatan pertanian. Di BUMDes ini pun para petani juga bisa menjual hasil panen mereka. Karena hal itulah para petani di Desa Rimborecap merasa sangat terbantu dengan keberadaan BUMDes ini. Pemirsa, sekarang saya berada di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang berada di Desa Rimborecap nih. Di mana untuk proses produksi dan juga untuk sampai proses pemasaran padi hingga menjadi beras yang ada di desa ini dilakukan di BUMDes ini. Yuk ikuti saya untuk menemui pengelola BUMDes yang ada di Desa Rimborecap. Waalaikumsalam. Waduh, Lagi rame nih. rame. Oke, tadi udah lihat-lihat sawahnya lumayan luas ya Pak di Rimborecap nih, dan untuk pengolahannya tadi katanya ke BUMDes ya Pak? Iya. Gitu. Nah kalau untuk BUMDesnya sendiri biasanya apa tuh Pak kalau pengolahan yang dilakukan Pak? Kita kan menampung beras petani nih, kemudian di sini
kita sortasi, kita ayak, jadi kita memisahkan antara bulir utuh, kemudian yang beras pecah yang disebut menir dengan kepala padi dan padi. Jadi beras yang dijual BUMDes ini sudah beras utuh yang bersih, siap-siap dimasak konsumsi. Di BUMDes inilah hasil panen padi dari para petani dikelola menjadi beras unggulan. Mulai dari pemisahan beras dengan menir atau proses sortasi, sehingga beras yang dihasilkan menjadi putih dan bersih dan dikemas dengan baik. Beras yang dihasilkan oleh BUMDes ini diberi nama beras harum seri khas Rimbo Recap. Beras yang ada di desa Rimbo Recap sudah mendapatkan sertifikat uji mutu dari Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Sehingga beras sudah terbukti memiliki kualitas yang unggul dan baik dan siap bersaing di pasaran. Pemirsa, ini adalah proses menyortir antara beras dengan juga menirnya, seperti yang sudah dijelaskan Bapak. Jadi supaya bulir-bulir berasnya ini utuh, jadi menir yang kecil-kecil atau beras yang udah pecah-pecah tadi bisa terpisah nih dari beras-beras yang ada di sini. Sehingga untuk kualitas berasnya pasti tidak perlu diragukan lagi. Oh, nih tinggal masukkan karung. Ini pertama kali produk unggulan kita adalah beras putih konsumsi harian. Ini sudah disortasi, jadi sudah bersih, sudah dipisahkan antara menir, kepala padi dan kulit padinya. Jadi dia sudah bulir utuh. Nah, yang ini beras merah produk Rimbo Recap juga. Jadi ini memang untuk diet, untuk para penderita diabetes, kemudian yang diet ketat, ini beras merah karena memang memiliki kadar gula yang sangat rendah. Kemudian ini ada ketan hitam, ini juga biasanya untuk dibuat makanan ringan, bisa untuk tape kalau dicerup, bisa jadi untuk lemang, kemudian juga bisa dibikin rangginang. Ini produk turunan dari sawah kita. Produksi ibu-ibu rumah tangga kita belum kita pasarkan karena kita masih menunggu izin edar atau PIRT dari Dinas Kesehatan. Dan ketan hitam ini kita bagikan bibitnya ini 1 kilo kepada petani, nanti hasil panennya dibeli oleh BUMDes. Ini contoh produk kemasan benih ketan hitam. Jadi BUMDes membelikan benih kepada para petani berupa benih beras merah, ketan hitam, kemudian nanti ketika panen petani jual dengan BUMDes tanpa dibebani biaya benih. Jadi kita mencoba sebuah sinergitas antara BUMDes dan para petani serta ibu-ibu yang memproduksi makanan ringan dari bahan baku beras dan ketan ini.
satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Selain warnanya yang putih dan bersih, beras khas desa Rimbo Recap ini juga terkenal dengan berasnya yang pulen dan wangi. Sehingga tidak heran jika pembeli yang membeli beras di Bumdes Saritani juga berasal dari luar daerah, bukan hanya masyarakat setempat. IR. Itu IR kan? Pak, ini dari mana nih Pak? Dari air putih lama. Oh, air putih lama. Kesini mau beli beras ya Pak? Ya, kesini mau beli beras. Berasnya bagus, bersih, menirnya juga sudah terpisah. Oh, alasannya itu Nah, tadi ya Pak ini, ya? ya. Berasnya udah bagus. Makannya nambuh, tidurnya berkerut. Ini kita udah makan nggak ada rusuh, karena beratnya bagus. Oke. Ini beli berapa kilo Pak? Ini 32 kilo. 32 kilo. Ini untuk pribadi memang untuk sehari Oh ya. atau untuk usaha gitu Pak? Nanti usaha kalau satu kali ini pribadi dulu. Memang sehari-harinya sering Pak, kalau beli pasti ke sini Pak? Oh ya, ke sini. Oke. Ini tadi beli harga berapa nih Pak? Ini harganya 17. 17.000. Alasannya apa? Kenapa milih beras ini nggak beras yang lain? Mungkin kan Karena saya milih sini yang pertama rasa makannya tuh menyenangkan dan lagi dia sudah bersih, dedak tidak ada, menirnya juga sudah terpisah. Jadi kita masaknya nasinya itu bagus karena tidak ada menirnya lagi. Kalau ada menir, ada yang keras, ada juga agak luyek. Menir itu halus kan cepat masak dia. Nah itu bedanya ke sini. berarti memang untuk setiap hari, mungkin seringnya pasti beli ke sini. Oh iya, untuk kita beli ke berasnya. sini. Oke. Semenjak saya sudah makan beras ini, terus belinya ke sini. Berarti untuk harga juga, menurut Bapak ini memang pasarnya segitu atau apa sih lebih murah dari tempat lain? Karena kalau dibanding, ya hampir sama dengan yang lain, harganya sama. Cuma ini sudah bersih betul. Nah ini kelebihannya sudah dibersih, tinggal langsung masak, nggak ada proses lagi. Berarti dengan harga yang sama, tapi kualitasnya di sini lebih bagus, kualitasnya gitu ya, Pak, mutu ya? yang tertinggi gitu. Oke, berarti ini untuk dimasak gitu ya Pak ya? Iya. Ini berapa tadi Pak beli Pak? 170. Satu kaleng. Kalau ini kalau 2 kaleng 32. 34. Ini 34 ya. Itu ya Pak ya? Ya. Tadi itu. Ya. Ya, langsung dibawa pulang nih Pak? Oh ya. Saten, kurakok, sarok, selang. 350. 10.000. Iya. Betul? Terima kasih ya. Depan aja. Biar tidak ganggu.
panjang, rezekinya murah. Ya, anak banyak, istri juga ditambah. Ini. Ya masih nak TV tapi masih nak lihat deh. Oh itu biasa. Orang yang TV tidak tahan. Tak kurung di luar. Tak kurung di luar. TV nak lihat deh. Kurung di luar, TV banyak sih. Keberhasilan BUMDes Desa Rimbo Recap menghasilkan beras berkualitas ini tak terlepas dari dukungan pemerintah desa setempat. Peran pemerintah desa memiliki andil cukup besar. Salah satunya menyediakan dana sebagai modal bagi BUMDes, serta menyediakan sarana dan prasarana pada sektor pertanian di desa ini, termasuk saluran irigasi sebagai faktor utama kelangsungan pertanian di daerah ini. Jadi kalau untuk peran kita perangkat desa di BUMDes, kita alhamdulillah syukur BUMDes kita udah berdiri dari tahun 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah syukur sudah mengalami beberapa proses. Kemudian kenapa kita membentuk BUMDes di 2017? Karena mengingat kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri, karena kita kemarin mengangkat beberapa unit usaha seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDes tadi, karena sesuai dengan produk unggulan desa. Produk unggulan desa kita adalah beras, makanya kita buka usahanya. Ada beberapa usaha tadi, ada simpan pinjam, kemudian ada saprodi, kemudian ada pengolahan beras. Nah, kalau untuk anggaran dana BUMDes, Mbak, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya 2017 itu kita udah menyertakan modal di angka 134 juta. Kemudian tahun berikutnya kita nyertakan di angka 100 juta. Kemudian tahun ketiganya kita anggarkan di angka 172 juta. Kemudian terakhir itu kita anggarkan di angka 50 juta. Nah, tahun ini kita anggarkan di 50 juta. Kenapa kita ada sedikit penurunan daripada menganggarkan? Karena di tahun 19, Mbak, di 2019 itu, 2018-19 itu, alhamdulillah syukur kita sudah masuk ke penilaian, Mbak ya. Ke penilaian, alhamdulillah kita lolos tingkat kabupaten, kemudian kita juga lolos di tingkat provinsi, dan kemudian kita kemarin ikut ke pusat mendapatkan 15 besar dari di pusat, Mbak. Nah, jadi kalau untuk lahan, Mbak, kita Rimbo Recap ini alhamdulillah syukur, mau tidak mau, suka tidak suka, kita didukung oleh desa-desa yang ada di sekitarnya, Mbak ya. Kita Rimbo Recap punya 125 hektar, namun kawan-kawan sekitar Curup Selatan ini dan satu hamparan dan satu pengairan dengan desa Rimbo Recap ini ada kurang lebih 400 sampai 500 hektar, Mbak, yang didukung dengan desa tetangga. Dan alhamdulillah syukur karena kita yang sepanjang jalan adalah Rimbo Recap, makanya kita dari pihak pemerintahan selalu wanti-wanti tidak adanya alih fungsi untuk lahan pertanian di desa Rimbo Recap ini. Makanya kemarin di segi pembangunannya juga kita membangun jalan usaha tani, yaitu buka lebar di angka 1,5 meter, Mbak. Ya, alhamdulillah syukur kalau untuk pembangunan otomatis kita ngarah ke produk unggulan, Mbak ya, ke wilayah pertanian. Mungkin kita bangun jalan usaha tani juga. Itu juga intinya adalah untuk meningkatkan daripada perekonomian masyarakat, dan alhamdulillah syukur dengan adanya jalan usaha tani dibangun, masyarakat sedikit bisa mengurangi daripada pengeluaran produksi pertanian. Kemudian masyarakat juga lebih mempercepat, yaitu mengeluarkan daripada hasil pertanian. Ini perlu disampaikan di sini, Mbak, bahwasanya sebelum adanya jalan usaha tani yang kita bangun ke sektor pertanian, petani sangat sulit sekali untuk melaksanakan, yaitu mengolah lahan sawah. Karena kalau dulu sebelum ada jalan ini, Mbak, kita ngolah sawah itu dari dalam keluar. Kalau sekarang ini mau di mana saja bisa. Kemudian dulu juga untuk mengolah mengangkat hasil daripada produksi pertanian itu pakai min, Mbak ya. Kalau kata kita ini didukung dulu itu kan. Kalau sekarang udah sampai ojek. Bahkan petani kalau dulu per jam, kalau sekarang sudah per menit atau per detik bisa dijangkau.
Sektor pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap tentunya bisa menjadi pemasukan bagi desa ini. Selain menghasilkan hasil pertanian seperti beras, potensi pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap juga bisa menjadi objek wisata di Kabupaten Rejang Lebong. Bagaimana tidak? Desa Rimbo Recap sendiri memiliki lahan persawahan yang luas dengan dikelilingi bukit sehingga memberikan keindahan alami. Dalam pengelolaannya juga harus ada kontribusi dari berbagai pihak, agar kedepannya hasil yang dicapai bisa semakin bertambah dan tentunya bisa semakin meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pemirsa, ternyata beras untuk sampai ke tangan kita sebagai masyarakat perlu proses yang cukup panjang. Seperti yang sudah terjadi di Desa Rimbo Recap ini, di mana dari proses menanam hingga proses pengolahan menjadi beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Semoga dengan adanya pertanian yang ada di Desa Rimbo Recap dan juga pengolahan yang dilakukan oleh BUMDes ini bisa menginspirasi ke desa dan juga BUMDes di sekitar.